Bab 1326, Tangkap Orang. Tidak ada. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei menyelinap ke bagasi diam-diam dan berjalan sejauh 100 meter lagi ke arah dua peluit gelap. Sekarang dia berada 20 atau 30 meter dari peluit gelap, karena sudutnya, dan kegelapan hutan malam. Gerakan Xia Ruofei sangat ringan, dan kedua peluit itu tidak menyadari Xia Ruofei yang diam-diam mendekat. Xia Ruofei tidak bertindak gegabah, tetapi dengan cekatan memanjat pohon, tersembunyi di antara dedaunan lebat, terus menyebarkan kekuatan mental, dan melihat ke depan. Terutama karena saat ini masih tengah malam, dan belum ada waktu terbaik untuk bertindak. Selain itu, Xia Ruofei juga perlu mengamati situasi penjaga lain di posisi ini. Bahkan setelah situasi seluruh Kam mendekati 100 meter, kekuatan mentalnya telah mampu memahami Kam Mood Mercenary. Bahkan jika tidak ada budidaya, Xia Ruofei juga ahli dalam hal latensi. Sekarang sudah bisa menyatu. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang lewat di bawah pohon tersebut, keberadaannya sulit ditemukan. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk memeriksa Kam yang berjarak 2 atau 300 meter, dan menemukan distribusi pasukan, pengaturan penjaga, dan dengan cepat membentuk sosok tiga dimensi dalam pikirannya. Xia Ruofei sangat sabar. Ini adalah aksi terakhirnya di Afrika. Bagian depannya sangat halus. Selama semuanya normal malam ini, perjalanan ke Afrika akan selesai. Dia menelusuri sedikit situasi seluruh Kam, dan tidak melepaskan detail apapun. Secara khusus, dia fokus pada rute penjaga keliling. Ini adalah titik perhatian terpenting dalam tindakan. Setelah menyelidiki situasi di Kam, Xia Ruofei mengisi ulang pohon di pohon, dan pada saat yang sama memberikan ketekunan untuk memperhatikan dua peluit gelap. Dalam keadaan normal, mulai sekarang hingga paruh malam berikutnya, selama periode ini penjaga harus diganti, dia harus mengingat waktu pergantian. Waktu berlalu, dan suasana di hutan menjadi sunyi, dan saya dapat mendengar suara generator bensin kecil di Kam di kejauhan. Kesabaran Xia Ruofei sangat baik. Sebenarnya, saat dia melakukan latihan mengintai atau beraksi di ketentaraan, dia jauh lebih baik. Dia memberikan sedikit semangat ekstra, dan nyamuk di hutan tidak bisa mendekat. Di masa lalu, mereka harus menanggungnya, tidak bergerak. Tanah mengintai di tempatnya. Pada pukul 12 malam, kekuatan mental Xia Ruofei mendapat umpan balik. Dia duduk tegak dan memperhatikan bahwa dua tentara di arah Kam datang ke samping dengan senjata. Dia memperkirakan waktunya dan menilai bahwa itu harus menjadi pergantian penjaga. Benar saja, keduanya langsung menuju posisi mengintai peluit. Setelah serah terima sederhana, dua skuadron peluit bangkit dan pergi, dan dua tentara di belakang mengambil alih pekerjaan mereka. Xia Ruofei tinggal di sini selama hampir 3 jam, dan dia menilai diperkirakan shiftnya 4 jam. Tentu saja, frekuensinya bisa berubah di tengah malam, dan dia memutuskan untuk menunggu sampai sekitar jam 2, terlepas dari apakah orang lain sudah mengubah posisinya atau belum. Xia Ruofei mengintai diam-diam selama lebih dari setengah jam. Tiba-tiba, kekuatan mentalnya mendeteksi sedikit anomali. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk dan sedikit mengernyit. Dia menjelajahi pinggiran hutan, dan kekuatan sekitar 7 atau 80 orang mendekat secara diam-diam. Rumput. Xia Ruofei hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Inilah ritme pasukan yang datang ke malam hari. Dia awalnya mengira bahwa kelompok tentara bayaran Made memiliki misi tempur besok pagi dan tidak boleh melakukan tindakan lain malam ini. Namun, perhitungannya tidak dihitung, dan kelompok tentara bayaran Mood tidak mengatur tindakan. Namun, pasukan pihak lain sedang mengincar unit tentara bayaran berskala 100 orang ini dan membawa orang ke malam hari. Ini tidak bisa dilakukan. Pihak lain di tengah malam hendak menyentuh pintu rumah. Kelompok tentara bayaran Med belum menemukannya. Itu terlalu boros. Ketika pihak lain memulai serangan mendadak, kerugian dari korps tentara bayaran buatan tentu tidak sedikit. Xia Ruofei menganggap Med Mercenary Corps sebagai tasnya sendiri. Bahkan jika dia mati, itu adalah kerugiannya sendiri. Dan jika Anda benar-benar ingin mulai bertarung sebentar lagi, apapun hasilnya, kelompok tentara bayaran Mood mungkin akan memindahkan Kam. Bukankah ini hari yang sibuk malam ini? Kebanyakan dari mereka berasal dari pasukan pemerintah.
Namun, Xia Ruofei tidak memiliki posisi yang jelas terhadap tentara pemerintah atau angkatan bersenjata. Kedua belah pihak saling membunuh dan membunuh. Itu semua terjadi di negara bagian Wadira. Tapi sekarang pasukan pemerintah harus mengambil daging sendiri, itu tidak cukup. Otak Xia Ruofei berputar dengan cepat dan membuat keputusan dalam sekejap. Saya ingin membangunkan kelompok tentara bayaran Made. Dia berpikir untuk bergerak, menelan dua batu kecil dari angkasa, dan mengangkat tangannya ke dua peluit gelap yang jaraknya puluhan meter. Ledakan, ledakan, batu kecil itu menghantam helm penjaga, mengeluarkan suara yang tumpul, dan suaranya terdengar jelas di hutan yang sunyi. Kedua peluit itu tiba-tiba menjadi khawatir, dan mereka berdiri dan menanyakan situasinya dengan lantang. Di sini, Xia Ruofei mengeluarkan senapan sniper dengan peredam dari luar angkasa. Dia telah mengevakuasi gudang kamp pelatihan kota Basocho. Dia juga menangkap hampir seluruh pembunuh regu bayangan, jadi sekarang di luar angkasa tidak terlalu banyak jenis senjata, dan tidak apa-apa untuk membuka pameran senjata. Xia Ruofei dengan cepat menekan peluru penembak jitu ke dalam pistolnya, dan kemudian menurut pistolnya, membidik dan menembak, aksinya dilakukan sekaligus. Meski sudah lama tidak disentuh, namun memori otot di tulangnya masih belum hilang, dan pergerakannya masih standar. Ditambah dengan bimbingan spiritual, pistol tersebut tepat mengenai sasaran. Pasukan di sisi lain yang bersiap untuk menyelinap ke kamp mercenari dengan cepat dibubarkan dan disembunyikan ketika peluit dibunyikan. Pistol Xia Ruofei secara akurat mengenai paha prajurit di depan mereka. Peluru penembak jitu kaliber besar meninggalkan luka sesaat di kaki prajurit tersebut. Prajurit itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan menyakitkan dan menembus malam yang sunyi. Peluit gelap kelompok tentara bayaran Mozart awalnya seperti burung yang ketakutan. Sekarang aku mendengar jeritan dari dalam hutan, dan itu terdengar seperti sambaran petir. Ke arah itu, saya langsung menyapu sebuah kamp. Bagian belakangnya, dan tempat timbulnya bunyi itu berlawanan arah. Malam besar ini pasti bukan pintu sahabat, sehingga penjaga juga sangat tegas dan langsung menembakkan senjata. Setelah suara tembakan terdengar, terjadi keributan di kamp. Lampu sorot besar tiba-tiba menyapu ke arah ini, dan patroli kamp bergegas ke samping untuk pertama kalinya. Komandan tentara pemerintah yang datang untuk menyerang dihempaskan ke darat dengan sebuah pukulan. Segalanya berjalan lancar sebelumnya, dan perlu untuk menyentuh sisi perkemahan, tetapi perubahan besar terjadi. Pertama, penjaga yang lain tidak tahu harus mengirim saraf apa, tiba-tiba berteriak, dan kemudian seseorang di sampingnya menembak, memperlihatkan posisinya sepenuhnya. Di bawah penerangan lampu sorot, tim tidak dapat menyembunyikannya. Segera, senapan mesin di dua ketinggian kamp memadamkan api, dan suara tembakan menghancurkan malam itu. Setelah menembak, Xia Ruofei dengan cepat membawa senapan sniper ke angkasa, lalu meraih dahan seperti kalajengking, dan tubuhnya menerobos kegelapan. Meskipun senapan sniper dilengkapi dengan peredam dan nyala api moncongnya hampir dapat dipadamkan sepenuhnya, prajurit yang berpengalaman dapat menyimpulkan arah tembakan melalui lokasi orang yang terluka dan lokasi luka. Oleh karena itu pada umumnya sniper akan leluasa berganti posisi agar posisi menembaknya tidak diincar oleh pihak lain. Suara tembakannya keras, dan panglima tentara pemerintah tidak ragu-ragu setelah membayar nyawa kedua tentara tersebut. Setelah secara langsung memerintahkan mundur dan ditemukan oleh pihak lain, serangan diam-diam tidak lagi efektif, dan sekarang jumlah pihak lain adalah keunggulan dan keunggulan daya tembak juga menempati kubu yang kokoh. Dapat dikatakan bahwa tidak ada gunanya membiarkan orang-orang tetap berada di pihak lain dan terus menyerang. Orang-orang dari korps tentara bayaran MOS mengejar jarak jauh menuju mundurnya pemerintah, dan kemudian kembali ke kamp. Xia Ruofei, yang mengubah posisi potensial, terus menggunakan kekuatan mental untuk mengeksplorasi situasi di sisi kamp. Di saat yang sama, dia juga datang untuk menangkapmu dengan tamparan di wajah, bukan untuk menjadi pengasuhmu. Musuh menyentuh pintu rumah, dan tidak ada reaksi. Itu terlalu boros. Namun, Xia Ruofei berbalik untuk memikirkannya. Literasi taktis tentara bayaran ini tidak tinggi dan kewaspadaannya tidak tinggi. Tidak ada hubungan dengan setengah uangnya. Pokoknya, sebagus apapun otaknya, menanam bunga di luar angkasa tentu tidak masalah. Selama ada kekuatan di lengan, itu akan baik-baik saja.
Oleh karena itu, Xia Ruofei dengan cepat merasa lega, dan dengan hati-hati menggunakan kekuatan mentalnya untuk menjelajahi situasi di kamp yang berlawanan. Segera, Xia Ruofei menemukan Douglas yang kejam, foto yang hampir sama dengan yang dilihatnya di komputer Manzila. Douglas mengenakan rompi taktis hijau militer dengan senapan otomatis di tangannya. Otot-otot tubuhnya menonjol berkeping-keping, dan rompi taktisnya dipegang erat. Wajahnya juga berupa sepotong daging salib, yang terlihat sangat kuat dan garang. Douglas melambaikan tangannya dan berbicara sebelum dia masuk ke dalam tenda. Para prajurit dari kelompok tentara bayaran menyerahkan diri mereka untuk berpatroli dan bersiul di bawah organisasi kapten dan pemimpin tim masing-masing. Yang lainnya juga bubar dan kembali ke tenda masing-masing. Xia Ruofei memperhatikan bahwa jumlah patroli meningkat, dan ada 2 pos penjagaan tetap. Dia tidak bisa menahan senyumnya sedikit pun, tapi ini juga tidak perlu dipikirkan lagi. Pasukan akan menghadapi serangan diam-diam musuh, yang tentunya akan memperkuat kewaspadaan mereka. Jika masih ada misi tempur besok pagi, diperkirakan seluruh kelompok tentara bayaran akan begadang semalaman. Xia Ruofei terus menunggu di pohon, dan waktu telah tiba sekitar jam 1 pagi. Dia tahu bahwa setelah rangsangan dari kejadian sebelumnya, kemungkinan besar para prajurit tidak akan langsung tertidur. Ini adalah saat di mana mereka paling bersemangat dan paling terpuruk. Bagaimanapun, dia juga sedang mempersiapkan 2 atau lebih tindakan, dan sekarang dia akan terus menunggu dan melihat, dan menunggu sampai kamp tenang. Waktu berlalu, dan Xia Ruofei duduk tak bergerak di atas pohon, dan setelah beberapa saat dia akan menggunakan kekuatan mental untuk menyelidiki situasi di kamp. Sekitar pukul 2, 2 tentara datang dan berganti pekerjaan. Tampaknya paruh malam berikutnya adalah shift 2 jam. Xia Ruofei berkata pelan di dalam hatinya. Setelah menyaksikan peluit lawan menyelesaikan serah terima, Xia Ruofei terus menunggu sekitar setengah jam. Setengah 2 pagi, Xia Ruofei akhirnya pindah. Dia menyelinap diam-diam dari pohon, dan setelah mendarat, dia berguling ke depan dan melepaskan dampaknya. Dia pun maju beberapa meter menuju pepohonan di belakang 2 peluit itu. Xia Ruofei mengambil lingkaran kecil dari samping dan bersandar pada peluit gelap. Peluitnya adalah seorang pria kulit hitam, dan otot kalajengking hitam yang membengkak bahkan lebih terang di bawah sinar bulan. Tak jauh dari sisinya, terdapat lokasi peluit lainnya. Pria kulit hitam itu sedang mengunyah permen karet sambil menjaga postur waspada. Dia tidak tahu bahwa seseorang telah menyentuhnya di belakangnya. Xia Ruofei sampai di belakang peluit tanpa menyadarinya, dan pisau tajam mengenai arteri karotisnya. Pria kulit hitam itu tidak berteriak, dan dia pingsan. Xia Ruofei bahkan tidak membantu tubuh lelaki kulit hitam itu. Sebelum dia jatuh ke tanah, dia sudah dibawa keluar angkasa oleh Xia Ruofei. Setelah memasuki ruang angkasa, senjata pria kulit hitam itu langsung dilucuti oleh kekuatan ruang yang tak terlihat dan terbang ke tempat di mana Xia Ruofei secara khusus menyimpan senjata. Pria kulit hitam itu dikurung di kandang luar angkasa. Mengingat tim bayangan dan grup tentara bayaran MUT hampir tidak memiliki persimpangan dalam bisnis mereka, Xia Ruofei memperkirakan bahwa kelompok pembunuh dan tentara bayaran pasukan bayangan tidak saling mengenal. Jadi untuk menghindari cedera yang tidak disengaja, Xia Ruofei hanya membuat kandang luar angkasa lain. Ini khusus digunakan untuk menutup para tahanan dari kelompok tentara bayaran. Ketika pria kulit hitam itu dikurung di dalam sangkar luar angkasa, Xia Ruofei diam-diam tiba di balik peluit gelap lainnya. Dia melakukan hal yang sama, dan dengan tindakan taktis yang sangat sederhana, dia diam-diam meletakkan peluit dan membawanya ke dalam sangkar luar angkasa. Xia Ruofei berbisik pada dirinya sendiri, mulai memanen tenaga kerja gratis. Dia maju ke arah kamp tentara bayaran di hutan gelap. Di tengah malam, Xia Ruofei jelas dieksplorasi dengan kekuatan mental. Selain 2 pos terdepan di arah ini, terdapat 2 pos penjaga di dekat pagar sederhana kamp. Selain itu, 2 markas komando didirikan di kamp, dilengkapi dengan lampu sorot dan senapan mesin berkecepatan tinggi. Ditambah dengan 2 regu penjaga keliling yang terus berpatroli di kamp, itu pada dasarnya adalah kewaspadaan MOS mercenari. Tentu saja, di arah lain, juga harus ada peluit yang harus dikeluarkan, tetapi Xia Ruofei untuk sementara dapat mengabaikan beberapa orang. Dia menyentuh situasi di depannya, jadi dia menemukan posisi dan memutar pagar dengan ringan, tanpa membuat khawatir siapapun.
Kemudian, Xia Ruofei mulai bergerak maju dengan hati-hati di sepanjang pagar. Setelah bersembunyi dari peluit patroli, dia keluar dari bayangan dan berjalan ke dasar peron dalam beberapa langkah. Xia Ruofei dengan cepat menyapu situasi sekitarnya dengan kekuatan mentalnya, dan kemudian menaiki tangga di sepanjang tangga sederhana. Xia Ruofei menggunakan metode yang sama seperti di kamp pelatihan Baskeo. Dia pertama kali membersihkan penjaga dari ketinggian komando. Karena ketinggian komando ini memiliki pemandangan terbaik, mereka ada, dan dia tidak memiliki cara untuk bergerak bebas di kamp militer. Pada awalnya sangat lancar. Setelah Xia Ruofei dengan hati-hati menghindari peluit seluler, dia mengambil posisi di beberapa titik komando tanpa usaha apapun. Hal berikutnya yang harus ditangani adalah peluit seluler. Di kamp Mouse Mercenary, total ada 2 patroli peluit bergerak, dan rute patroli mereka masih berpotongan. Setelah Xia Ruofei memilih lokasi terpencil, dia langsung bersembunyi di balik bayang-bayang dan menunggu peluit seluler tim beranggotakan 5 orang. Lewat, dan kemudian tiba-tiba pecah, hanya menggunakan beberapa gerakan pertarungan biasa, hanya dalam 1 atau 2 detik. Tim mengirim penjaga untuk kehilangan kemampuannya untuk bertindak. Setelah mempraktikkan kemarahan, Xia Ruofei menggunakan lebih banyak tindakan taktis yang pernah dia pelajari di ketentaraan sebelumnya. Dia melemparkan dirinya keluar dari penjagaan tim dan langsung menjatuhkan 2 orang sebelum mereka bereaksi. Kemudian dia berangkat, kakinya menghantam dada kedua penjaga, lalu bergegas menuju penjaga terakhir, dan sebilah pisau jatuh di lehernya. Saat dia membuat sentinel pingsan, penjaga yang pertama kali dilumpuhkan olehnya belum sepenuhnya jatuh ke tanah. Kekuatan mental Xia Ruofei secara langsung mendukung kelima orang itu dan tidak membiarkan mereka jatuh ke tanah. Lalu dia membawa orang-orang ini ke dalam kandang luar angkasa. Sambil merebut ruang, semua senjata para prajurit ini dilucuti oleh kekuatan ruang, dan mereka langsung terlempar bersama dengan 2 peluit gelap sebelumnya seperti anjing mati. Setelah memproses penjaga tim, Xia Ruofei dengan cepat menyelinap ke dalam kegelapan, dan kecepatan mencapai batasnya, bergegas ke lokasi penyergapan lain yang dijadwalkan, siap menghadapi peluit seluler tim kedua. Karena rute peluit seluler kedua tim bersilangan, jika ia tidak dapat menyelesaikan peluit seluler tim lain untuk pertama kalinya, mereka tidak akan melihat penjaga tim depan ketika melintasi rute tersebut, dan mereka akan segera menemukan kelainan. Kecepatan Xia Ruofei sangat cepat, dan tidak sedikit penjaga yang berada di ketinggian. Dia juga memiliki banyak keraguan-raguan, dan kedipan matanya mengarah ke posisi tersembunyi yang telah dia temukan sebelumnya. Saat ini, tim penjaga lain berada lebih dari 30 meter darinya. Xia Ruofei baru saja keluar dengan kecepatan tinggi, tetapi juga sedikit tersentak. Dia memegang karung pasir sebagai bunker, dan dia mengatur napasnya. Matanya tidak meninggalkan penjaga yang semakin dekat. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya juga memberikan peringatan yang berbeda. Begitu ada perubahan ke arah lain, dia juga bisa menjadi yang pertama. Waktu ditemukan. Segera, penjaga tim ini juga berjalan dengan rapi melewati bunker yang dihindari Xia Ruofei, dan tidak menyadari bahaya yang mendekat. Xia Ruofei menatap bagian belakang penjaga terakhir, diam-diam menghitung dalam hatinya, lalu membanting kakinya dan membanting seluruh orang, dan seluruh orang itu melompat seperti burung dapang dan bergegas ke penjaga tim. Beberapa pukulan tumpul datang, dan penjaga tim juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sekalipun senjatanya terlambat untuk diangkat, dan tidak mengeluarkan suara apapun, senjata itu langsung diselesaikan oleh Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak mengatakan bahwa kelima orang itu juga dimasukkan ke dalam sangkar luar angkasa, dan sekali lagi disembunyikan dalam kegelapan. Dia sedikit membuat kaget tim yang terdiri dari 5 penjaga. Dia menyelesaikannya dengan mudah. Jika dia bertemu selusin atau 20 orang, itu akan agak sulit. Tentu saja, bahkan di hadapan 20 atau 30 tentara bersenjatakan senjata, Xia Ruofei langsung mempercepat formasi mereka ketika mereka lengah, dan tidak sulit baginya untuk menaklukkan mereka satu persatu. Namun, dalam situasi seperti ini, kecil kemungkinan Anda ingin mencegah pihak lain memberikan peringatan. Untungnya, dalam unit skala kecil setingkat kompi, tidak mungkin puluhan orang berpatroli di seluruh unit bersama dengan orang nomor 1, kecuali komandannya mengalami kerusakan otak. Setelah menyelesaikan peluit seluler, hati Xia Ruofei menjadi lebih berani.
Lalu ada beberapa pos tetap di kamp. Bagi Xia Ruofei, hampir tidak ada kesulitan dalam menyelesaikannya. Penjaga ini adalah penjaga tunggal, dan kekuatan Xia Ruofei saat ini, setelah menyentuhnya, mereka tidak memiliki cara untuk mendeteksinya. Seringkali ini merupakan serangan Xia Ruofei. Para penjaga ini tidak merespon, bahkan ada yang pingsan meski wajah Xia Ruofei tidak terlihat. Xia Ruofei seperti hantu malam, memanen tenaga kerja gratis di kamp militer ini. Kekuatan peringatan periferal diselesaikan dalam waktu 15 menit oleh Xia Ruofei. Di 3 area kamp lainnya, sekitar 100 meter, ada beberapa peluit gelap, Xia Ruofei tidak mengelolanya untuk saat ini. Setelah memecahkan penjaga di dalam kamp, dia mulai mengambil tenda dan menangkap orang-orang. Tentara bayaran ini telah bertempur dalam beberapa hari terakhir, dan mereka sangat kelelahan, dan di tengah malam mereka mengalami serangan malam militer pemerintah. Saat ini, mereka kelelahan secara fisik dan mental. Setelah lebih dari 1 jam, ketegangan saraf berangsur-angsur menghilang, dan tentara bayaran jatuh ke dalam mimpi buruk saat ini, dan tenda-tenda menjerit satu demi satu. Kamp Korps Tentara Bayaran Maut menggunakan tenda kelas, setiap tenda berisi sekitar 10 orang, dan total ada 12 tenda serupa di seluruh kamp. Xia Ruofei langsung memulai dari tenda baru-baru ini. Di dalam tenda terdapat 2 baris ubin lantai yang diletakkan di atas terpal, dengan jalan lebar di tengahnya. Di depan pintu tenda terdapat rak senjata yang bisa dilipat, dan helm serta senjata prajurit tertata rapi di sini. Xia Ruofei adalah seorang tentara. Dia sangat akrab dengan tata letak tenda marching liar ini dan bahkan campuran keringat dan bau kaki di udara. Dia melirik ke arah tentara bayaran yang terawat baik dan pertama-tama melengkapi senjata di pintu. Mereka semua memasuki ruang sebelum pergi ke tentara ini. Tentara yang tertidur adalah yang terbaik untuk dihadapi. Xia Ruofei bahkan tidak perlu menembak, cukup perlakukan mereka sebagai objek, dan mereka dapat menerima sangkar luar angkasa. Oleh karena itu, pergerakannya sangat cepat, dan dalam waktu setengah menit, sebuah tenda tersapu. Ia tidak berhenti sejenak, keluar dari tenda dan langsung terjun ke tenda sebelahnya. Dengan cara ini, hingga ke masa lalu, tampaknya semuanya berjalan dengan baik. Namun, saat Xia Ruofei bersiap memasuki tenda ke-11, dia tiba-tiba merasakan perasaan menyeramkan, yang merupakan persepsi tajamnya tentang bahaya mematikan. Xia Ruofei tidak ragu-ragu, langsung terjatuh dalam aksi taktis, dan masuk ke dalam tenda. Hampir di saat yang bersamaan, suara tembakan yang tajam memecah kesunyian malam, dan peluru pistol kaliber besar menghantam posisi di mana Xia Ruofei baru saja berdiri. Wajah Xia Ruofei sedikit berubah, dia tidak menyangka akan mendekati akhir aksinya, dia masih ditemukan. Ketegangan Xia Ruofei juga sangat kuat. Ketika dia merasakan bahayanya, dia tidak begitu saja menghindarinya. Sebaliknya, dia dengan cepat membuat keputusan yang tepat untuk masuk ke dalam tenda yang baru saja dia persiapkan untuk dimasuki. Saat berguling ke dalam tenda, Xia Ruofei langsung mengumpulkan senjata di rak senjata pintu tenda ke dalam ruang peta spiritual, sementara kekuatan mental langsung menyelimuti 9 tentara di dalam tenda. Pada saat yang sama, semua prajurit dibangunkan oleh suara tembakan. Namun, saat ini Xia Ruofei telah menerima beberapa orang dari tempat terdekatnya langsung ke kandang luar angkasa. 5 tentara lainnya terbangun. Di hadapan orang yang terjaga, jika mereka menolak, Xia Ruofei langsung mengumpulkannya, mungkin gagal. Ini berbeda dengan hipnosis mental. Jika Anda menggunakan hipnosis mental, selama kekuatan mental orang lain jauh lebih lemah daripada ahli bedah, itu pada dasarnya adalah tipe yang menghancurkan. Sulit untuk memikirkannya. Namun, jika ingin memasukkan orang ke dalam ruang spiritual, selama pihak lain memiliki perlawanan, kesulitannya akan meningkat secara geometris. Xia Ruofei tidak tahu apa prinsipnya, tetapi dia juga tahu bahwa mungkin ini masuk akal, jika tidak, ruang peta spiritual terlalu buruk, untuk melihat siapa yang tidak enak dipandang, dan apakah pihak lain mau atau tidak, dia bisa langsung menerimanya. Di dalam ruang, dan kemudian menggunakan kendali mutlak atas ruang tersebut, cara membersihkan sisi lain akan dilakukan. Oleh karena itu, setelah mengumpulkan 4 tentara ke dalam kandang luar angkasa, Xia Ruofei melihat bahwa tentara yang tersisa telah bangun, dan tidak ragu-ragu. Telapak kaki terpaksa jongkok,
dan bentuk badan masih dalam keadaan terbangun. Para prajurit bergegas mendekat. Setelah beberapa langkah, Xia Ruofei langsung bangkit dan tubuhnya terentang sepenuhnya. Seluruh orang itu hampir berlari ke seberang, melakukan gerakan seperti tendangan voli, menendang dagu seorang prajurit, lalu memutar tubuh dan tangannya. Sikunya terasa berat di dada prajurit lain. Keduanya tidak berteriak, dan mereka jatuh ke lantai seolah-olah itu kayu. Tubuh Xia Ruofei sudah jatuh. Pada saat yang sama, dia membawa dua tentara yang tidak sadarkan diri ke dalam kandang luar angkasa. Tiga tentara yang tersisa bergegas ke Xia Ruofei, dan setelah melihat dua rekan mereka dirobohkan, mereka menghilang entah dari mana, dan ketiganya tidak bisa menahan diri untuk tidak berjongkok. Saat mereka menghujat, tangan Xia Ruofei berada di tanah, dan tubuhnya terbang dari tanah seperti pegas. Dia bergegas mendekat dan meraih bahu seseorang. Itu adalah lutut yang sangat sederhana. Prajurit itu tiba-tiba merasa seperti peti. Truk besar itu menabrak ke arah yang sama, dan seorang pria kulit hitam pingsan di depannya. Saat Xia Ruofei membawa prajurit itu ke dalam sangkar luar angkasa, seekor cumi-cumi melompat dari tanah, dan tinjunya meledak pada saat yang sama, dan dua tentara terakhir jatuh ke tanah. Xia Ruofei membawa kedua prajurit itu ke dalam sangkar luar angkasa. Dari tembakan hingga Xia Ruofei berguling ke dalam tenda, dan kemudian dia akan mendapatkan ke-9 prajurit itu, keseluruhan prosesnya akan memakan waktu 5 atau 6 detik. Pada saat ini, di luar tenda, Kepala Mut Mercenary Corps, Douglas, bergegas keluar dari tenda yang belum pernah dikunjungi oleh Xia Ruofei terakhir. Dikelilingi oleh 11 tenda lainnya, tenda ini berada di tengah-tengah kamp militer, setara dengan catatan militer Tiongkok kuno. Disinilah Douglas beristirahat dan menjadi komandonya. Tenda ini dibagi menjadi dua kompartemen di dalam dan di luar. Douglas bersandar di dalam, sedangkan di luar adalah pos komando, dengan peta militer besar dan beberapa meja. Di luar juga ada petugas jaga dan petugas servis di malam hari, sehingga jika Douglas punya sesuatu di tengah malam, dia bisa menemukan seseorang kapan saja. Namun, staf dan prajurit tidak bertugas selama 24 jam. Mereka pergi tidur di luar dan tidur di luar. Douglas adalah tipe prajurit yang telah mengalami ujian dalam peperangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia pernah menjadi prajurit khusus Divisi Lintas Udara 101 Angkatan Udara AS. Setelah pensiun, dia tidak memiliki keterampilan hidup lainnya, dan dia tidak bersedia memimpin pemerintah untuk melepaskan emas pensiunan untuk menghabiskan paruh kedua hidupnya. Datang ke Afrika sebagai tentara bayaran. Setelah pembaptisan darah dan api, Douglas merasa bahwa negara Fadila di Afrika yang dilanda perang adalah tempat yang dia dambakan. Douglas memiliki kepekaan bawaan terhadap bahaya. Faktanya, Xia Ruofei tidak menunjukkan kekurangan yang jelas selama seluruh operasi. Dan Douglas sudah tidur, tapi dia masih merasa bersalah dalam tidurnya. Setelah dia bangun, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Tidak ada alasan untuk itu, karena kamp militer terlalu sepi. Meski perkemahan di tengah malam awalnya sunyi, namun tetap mendengarkannya, Anda masih bisa merasakan beberapa suara halus, seperti dengusan tentara, suara gemeretak gigi, atau sedikit langkah kaki patroli. Douglas sudah terbiasa dengan suara-suara ini di kamp militer, dan setelah dia bangun, dia menemukan bahwa suara-suara itu hampir menghilang, dan keheningan mutlak membuatnya segera waspada. Meskipun dia tidak berpikir bahwa seseorang tanpa sadar dapat membekap seluruh kamp militer, ada sedikit kejutan dalam keheningan ini, yang membuatnya merasa sangat salah. Douglas tidak membuat khawatir staf luar dan penjaga-jaga. Sebaliknya, dia mengeluarkan pistol dari bawah bantal, masuk ke jendela tenda, membuka celah dan melihat keluar. Dia baru saja melihat bayangan hitam keluar dari tenda. Pergi ke tenda lain. Melalui cahaya redup di kamp, Douglas menilai dari pakaiannya bahwa orang ini bukanlah tentara bayarannya sendiri. Ini benar-benar sebuah masalah. Douglas mengerang. Tapi Douglas juga seorang biarawan. Dia tidak tahu berapa banyak musuh yang ada, dan dia tidak tahu berapa banyak prajuritnya yang masih hidup, tapi dia bahkan tidak memikirkannya sama sekali. Dia hampir mengangkat pistolnya dan tanpa sadar mengarahkannya. Bayangan itu, lalu membanting pelatuknya. Namun, bayangan hitam itu sepertinya sudah dipersiapkan sejak lama. Saat dia menembak, tindakan mengelak dari depan yang biasa lolos dari pistol dan juga masuk ke dalam tenda.
Usai penembakan, Douglas tentu saja tidak ragu-ragu, langsung bergegas keluar tenda, dan juga mengambil senapan mesin ringan. Pada saat ini, petugas pelayanan dan staf yang bertugas juga dibangunkan. Mereka benar-benar keluar dari situasi tersebut. Mereka melihat Douglas dibekap dan dibekap dengan senapan mesin ringan. Mereka segera bangkit dari tempat tidur perkemahan dan segera menemukan senjata mereka. Douglas juga bergegas keluar di belakangnya. Douglas tampak sangat jelek dan langsung menodongkan pistol. Masuk akal untuk mengatakan bahwa seluruh kam harus seperti panci goreng. Para prajurit seharusnya segera keluar dari tenda. Namun, pemandangan di depannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Seluruh kam sepi dan tidak ada pergerakan sama sekali. Tampaknya seluruh kam telah meninggalkan mereka bertiga. Faktanya, memang demikian adanya. Tidak termasuk 5 atau 6 peluit di pinggiran, Xia Ruofei menangkap prajurit itu setelah dia akhirnya masuk ke dalam tenda. Di kam, sebenarnya ada 3 orang yang ditinggalkan oleh Douglas dan staf serta prajuritnya. Pemandangan di depanku sangat aneh. Jika ada dewa yang tanpa sadar membunuh seluruh kelompok tentara bayaran, itu berarti pasti banyak orang yang datang dari sisi lain, tapi sekarang hantu pun tidak terlihat, bukan hanya dirinya sendiri tapi satu. Tidak keluar, orang lain tidak muncul selain bayangan yang baru saja masuk ke dalam tenda. Tenda tempat bayangan hitam itu masuk juga sunyi, seolah-olah semua prajurit di dalamnya telah mati, dan tidak ada suara perlawanan yang keluar. Douglas telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di paruh pertama hidupnya. Dia telah dibangkitkan beberapa kali. Dia telah mengunjungi medan perang Irak, medan perang Afghanistan, dan tempat-tempat menarik seperti Republik Federal Yugoslavia. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengalami banyak pertempuran, tetapi inilah hidupnya. Saya pernah mengalaminya sekali, tapi dia juga orang yang tegas. Setelah bergegas keluar tenda, dia melihat seluruh kam seperti orang mati. Dia hanya ragu-ragu selama beberapa detik, lalu dia mengambil senapan mesin ringan dan mengarahkannya langsung ke satu-satunya tenda tempat bayangan. Hitam itu masuk, membanting pelatuknya. Moncong senapan mesin ringan mengeluarkan lidah api yang menyilaukan. Peluru senapan mesin ditembakkan seperti tetesan hujan ke tenda. Dalam sekejap, tenda itu terkena lubang peluru, seperti saringan. Douglas tidak berhenti. Dia telah mengertakkan gigi dan memegang senapan mesin ringan di kelas atas, yang tidak terlalu besar. Kanvas tenda pecah, dan akhirnya kerangkanya patah. Tenda ini langsung roboh. Douglas bahkan tidak menembakkan peluru senapan mesin, lalu dia membuang senapan mesin itu, lalu menarik pistol dari pinggangnya dan mendorongnya ke arah tenda sambil menghela nafas lega. Tenda jenis ini seluruhnya terbuat dari terpal di semua sisinya. Meski sangat tebal, namun mustahil menghentikan pelurunya. Bisa dikatakan tinggal di dalam tenda sama sekali tidak ada halangan. Di bawah intensitas penyisiran, jangan katakan apapun di dalam tenda. Itu manusia, meskipun itu tikus, aku khawatir aku tidak bisa melarikan diri. Staf jaga dan prajurit melihat Douglas tertembak di dalam tenda dan terkejut. Anda tahu bahwa ada seorang tentara di kelas. Dan mereka tidak dapat memahami situasinya sama sekali. Mereka tidak melihat Xia Ruofei masuk ke dalam tenda. Jadi yang pertama kali terlintas di benak mereka adalah apakah kepala itu gila? Tentu saja, keduanya juga menyadari ada yang tidak beres. Douglas melakukan tindakan besar dan langsung menghancurkan tenda. Kemungkinan besar bahkan para prajurit di dalamnya telah dipukuli hingga menjadi daging busuk, tetapi tidak ada seorang pun di kam militer. Bergegas keluar. Tidak hanya itu, para penjaga di menara dan patroli kam tidak ada pergerakan apapun. Kemana perginya orang-orang ini? Lebih dari 100 orang yang masih hidup masih bisa terbang. Tidak hanya staf jaga dan prajurit yang memiliki keraguan seperti itu, tetapi hati Douglas juga merupakan sinus yang meragukan. Kejadian malam ini sungguh aneh, jadi meskipun diyakini tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah senjata yang baru saja ditutupi, Douglas masih sangat berhati-hati, memegang pistol dan melangkah menuju tenda selangkah demi selangkah. Dia berjalan menuju lokasi tenda dan menendang pecahan kanvas dan kerangka tenda yang berserakan di tanah sambil mencari dengan hati-hati. Pada saat ini, kanvas di sekitar Douglas tiba-tiba menonjol, dan bersamaan dengan peringatan Douglas, sesosok tubuh melompat dari bawah kanvas dan bergegas menuju Douglas waktu kembali setengah menit yang lalu.
Xia Ruofei baru saja menyelesaikan 2 tentara terakhir di tenda, dan saat itulah Douglas bergegas keluar dari tenda tempat dia tinggal. Xia Ruofei membawa 2 tentara yang tak sadarkan diri itu ke dalam sangkar luar angkasa, dan kemudian jantungnya melahirkan rasa krisis yang sangat besar. Peringatan ini lebih jelas dari sebelumnya. Mentalitasnya dengan cepat menyapu ke arah tenda Douglas. Itu adalah satu-satunya tenda yang belum pernah dia kunjungi. Jika berbahaya, kemungkinan besar datangnya dari arah itu. Pada saat ini, Douglas telah melumpuhkan senapan mesin ringan di tenda tempat Xia Ruofei berada. Wajah Xia Ruofei berubah, dan keputusan paling tepat dibuat antara listrik dan batu api. Tenda tidak memiliki efek pemblokiran terhadap peluru senapan mesin. Saat ini, Xia Ruofei sedang berada di dalam tenda, namun nyatanya tidak ada perbedaan di area terbuka. Meskipun dia seorang praktisi, kecepatannya jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan, tetapi bisakah dia mendapatkan peluru senapan mesin lebih cepat? Oleh karena itu, situasi saat ini tidak dapat dihindari. Xia Ruofei hampir tidak ragu dan ragu. Dia memanggil gulungan gambar spiritual langsung dari telapak tangannya. Dia mengambil tempat di bawah matras di sisi tanah dan kemudian memasuki ruang tersebut. Hampir pada saat yang sama, peluru senapan mesin umum dari tetesan air hujan menjerit dan merobek tenda, dan kapas serta kain perca di dalam tenda beterbangan. Selama Xia Ruofei terlambat setengah detik, sekarang diperkirakan akan menjadi akhir dari darah dan daging. Meskipun kultivatornya kuat secara daging, Xia Ruofei hanya memiliki masa pemurnian, dan tidak mungkin mengandalkan tubuh untuk menghancurkan peluru. Setelah Xia Ruofei memasuki ruang angkasa, dia selalu memisahkan mentalitasnya dan memeriksa dunia luar. Dia melihat pemandangan mengerikan di dalam tenda, dan hatinya juga sedikit ketakutan. Saat ini, jika ada orang di dalam tenda, maka tenda itu pasti sudah menjadi api penyucian manusia sekarang. Pada saat yang sama, Xia Ruofei juga diam-diam berteriak, mengatakan bahwa megalit Douglas ini benar-benar canggung. Penting untuk diketahui bahwa Douglas tidak yakin bahwa para prajurit di dalamnya telah terperangkap dalam ruang peta spiritual. Dari sudut pandang Douglas, tentaranya pasti ada di dalam tenda, yang membedakan adalah apakah prajurit tersebut masih hidup atau sudah mati. Faktanya, masih ada kemungkinan besar bahwa tentara tersebut hanya ditundukkan oleh Xia Ruofei dan tidak dibunuh. Jika ini masalahnya, maka Douglas menembak dengan senapan mesin dan itu sepenuhnya tidak pandang bulu. Tentu saja, Xia Ruofei tumbuh dari tentara rakyat. Lingkungan tempat dia berada benar-benar berbeda dari lingkungan tentara bayaran. Ia hanya sempat memahami panglima yang memimpin pasukan, sehingga ia mengabaikan kehidupan prajuritnya. Saat Xia Ruofei berpikir dalam benaknya, Douglas telah kehilangan senapan mesinnya dan mengarahkan pistolnya ke arah tenda. Xia Ruofei juga menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu, berkonsentrasi pada setiap gerakan Douglas. Ketika Douglas perlahan-lahan mendekati posisi di mana gulungan gambar itu berada, Xia Ruofei juga berdiri dan otot-ototnya kencang dan siap untuk berangkat. 1 langkah, 2 langkah. Sepatu bot tebal Douglas menginjak tanah yang berantakan dan mengeluarkan suara berderit. Yang dia perhatikan adalah ruang tak beraturan yang terbentang dari rangka tenda, karena hanya ruang seperti itu yang bisa menyembunyikan orang, atau itu adalah mayat. Untuk gulungan kecil di bawah matras, Douglas tentu saja tidak memperhatikan bagian bawah matras. Jika ada satu orang, Anda dapat melihatnya sekilas, kecuali orang lain dapat menggali lubang dalam beberapa detik untuk bersembunyi, hal itu tidak mungkin dilakukan. Kekuatan mental Xia Ruofei selalu memahami dunia luar. Ketika Douglas melewati posisi gulungan gambar spiritual dan berjalan 2 langkah ke depan, Xia Ruofei mengertakkan gigi dan meninggalkan pikirannya. Saat ini, ia sudah lama terbiasa keluar masuk ruang. Tidak ada rasa pusing sama sekali di awal, dan kontrolnya juga sangat tepat untuk posisi yang muncul setelah ia meninggalkan ruang. Saat Douglas mengambil langkah ketiga, Xia Ruofei muncul tepat setengah meter di belakang sisinya, yang merupakan lokasi terbaik untuk menyerang. Begitu Xia Ruofei kembali ke dunia luar, dia sudah bersiap untuk telapak kakinya. Dia bergegas ke arah Douglas dengan tamparan di wajahnya, dan dia mengepalkan satu tangannya dan menyimpan kekuatannya untuk memukul dagu Douglas. Dikatakan bahwa Douglas memang merupakan perang puluhan ribu perang. Dalam hal ini, ia masih mengalami reaksi stres.
Alasan utamanya adalah dia juga memiliki perasaan berada di luar jangkauan orang biasa. Meskipun kemunculan Xia Ruofei sangat tiba-tiba, dan sebelumnya tidak bersuara. Namun saat itu, dia masih merasa bersalah. Douglas nyaris tidak bersandar ke samping berdasarkan naluri, lalu mengangkat lengan kirinya untuk membuat blokade. Xia Ruofei merasakan sedikit kecelakaan, tetapi gerakan di bawah tangan tidak mengalami penundaan sedikit pun. Tinjunya masih menjerit dengan suara menjerit. Ketika dikatakan sudah terlambat, lengan kedua orang yang berada di antara listrik dan batu api sudah bersentuhan. Mendengarkannya saja, lengan kuat Douglas patah seperti cabang rapuh ketika dia bertabrakan dengan lengan Xia Ruofei. Douglas merasakan momen yang menyakitkan dan didorong mundur dengan susah payah. Saat itulah Douglas menyadari lengannya patah. Namun, biksu ini tidak secara tidak sadar menahan patah tulang pada saat itu, melainkan menggunakan yang ini untuk membuka jarak sesaat, dan tangan kanannya diarahkan ke Xia Ruofei. Namun, kecepatan Xia Ruofei berada di luar imajinasinya. Dia hanya merasakan sekuntum bunga di depannya, tiba-tiba kehilangan tujuannya, dan kemudian perasaan yang sangat berbahaya segera muncul di hatinya. Douglas sudah merasakan angin datang dari belakang kepalanya. Dia buru-buru menjadi pendek dan ingin melarikan diri dari serangan menggelegar ini dengan reaksi naluriah. Hanya Xia Ruofei yang memperhitungkan reaksinya kali ini. Posisi penyerangannya sedikit di bawah titik. Douglas begitu terkejut hingga wajahnya seperti ditinju. Dengan keras, tinju Xia Ruofei bersentuhan dengan dagu Douglas. Siapapun yang mengetahui tentang tinju pasti tahu bahwa ketika dagu seseorang sangat kotak, kemungkinan besar akan terjadi pingsan, bahkan jika petinju profesional yang kuat tidak dapat menghindarinya, apalagi Douglas belum melalui pertarungan profesional, pelatihan. Douglaston merasakan guncangan di otaknya, diikuti dengan matanya yang hitam. Meskipun dia sangat tidak mau, dia masih tidak bisa jatuh ke tanah. Xia Ruofei tidak mengatakan apa-apa, dan langsung berpikir bahwa Douglas juga masuk ke dalam sangkar luar angkasa dan menutupnya. Dari Xia Ruofei tiba-tiba meninggalkan ruang untuk datang ke dunia luar, hingga konfrontasinya dengan Douglas, dan kemudian Douglas pingsan, Xia Ruofei membawanya ke ruang angkasa, keseluruhan prosesnya sekitar 3 atau 4 detik. Douglas tidak mengetahui situasinya sampai dia pingsan. Yang sangat membingungkan adalah mengapa Xia Ruofei tiba-tiba menghilang dari pandangannya dan kemudian muncul di belakangnya. Petugas jaga dan prajurit yang datang bersama Douglas melihat prosesnya dengan lebih jelas. Kedua pria itu baru saja mengikuti Douglas di belakang, sekitar 2 atau 3 meter di belakang, dan mereka juga membawa senjata, terutama di kedua sisi Douglas. Xia Ruofei tiba-tiba muncul, dan Douglas tiba-tiba terpana. Alasan pertama dia bisa bersembunyi dan menggunakan lengannya untuk berhasil memblokir serangan Xia Ruofei terutama karena rasa bahayanya. Staf yang bertugas dan petugas ada di belakang, dan seluruh proses ada di depan mata. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Douglas, guncangan di kedua hati ini bahkan lebih tidak relevan. Karena mereka melihat Xia Ruofei muncul di sisi Douglas begitu saja, itu seperti rangkaian transmisi yang terlihat di film ajaib, penuh misteri. Keduanya terkejut hingga membuka mulut, dan petugas jaga bahkan tanpa sadar mengedipkan matanya. Proses Xia Ruofei dan Douglas sangat singkat. Kedua wajah itu memakai Douglas, dan keseluruhan prosesnya hanya 3 atau 4 detik. Sampai Xia Ruofei mengakhiri pertempuran, prajurit dan petugas jaga terbangun. Namun, adegan berikutnya, sekali lagi membiarkan mereka jatuh ke dalam keadaan lesu, jalan lama mereka gerase pingsan, tidak melihat apa yang dilakukan pihak lain, dan kemudian Douglas menghilang begitu saja. Mata keduanya membulat, dan mulutnya terbuka lebar. Tidak ada masalah untuk mengisi telur bebek. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak memikirkan kam militer yang tenang dan kawan-kawan yang hilang. Bisakah dikatakan bahwa mereka seperti bos, begitu saja menghilang begitu saja? Tapi kemana mereka bisa pergi? Keraguan keduanya segera membuahkan hasil. Setelah Xia Ruofei memecahkan Douglas, dia tidak ragu sama sekali. Dia memutar tubuhnya dan bergegas menuju ke arah keduanya. Dalam konfrontasi seperti itu, bahkan keraguan 1 detik pun dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda, belum lagi keduanya terhenti selama 4 atau 5 detik. Jika mereka sama tegasnya dengan Douglas, ketika Xia Ruofei menyerang Douglas, jika senjatanya langsung diserang oleh Xia Ruofei,
Xia Ruofei mungkin tidak bisa bertahan dengan mudah. Lagi pula, jaraknya terlalu dekat, dan kecepatan reaksi saraf tidak boleh mengimbangi tembakan senjata api dari jarak dekat. Oleh karena itu, Xia Ruofei sebenarnya membawa sedikit perjudian. Tentu saja, dia belum sepenuhnya memahaminya. Padahal, sebelum meninggalkan ruang, ia sudah memiliki rencana kasar dan melakukan latihan di dalam hatinya. Ketika Xia Ruofei bermain melawan Douglas, dia secara sengaja atau tidak sengaja menempati posisi yang paling menguntungkan. Artinya, ketika staf jaga dan prajurit bereaksi lebih cepat dari yang dia perkirakan, dia bisa bersembunyi di belakang Douglas. Douglas digunakan sebagai pelindung daging dewasa. Namun rencana itu tidak digunakan. Setelah Xia Ruofei memecahkan Douglas, kekuatan mental segera menyadari keadaan lesu dari staf yang bertugas dan prajurit. Jadi dia tidak akan tinggal diam, membunuh keduanya secara langsung. Di satu sisi, kecepatannya sangat cepat dan momentumnya seperti pelangi, di sisi lain, ia melewatkan waktu terbaik untuk memotret, dan ia takut akan cara misterius supernatural pihak lain. Hasil akhirnya dapat dibayangkan secara alami. Sebelum kedua pria itu mengangkat senjatanya, Xia Ruofei telah mempercepat kecepatannya, dan sekejap mata menghampiri keduanya. Pada jarak sedekat itu, senjata api tidak berpengaruh. Adapun keterampilannya, bahkan sebelum Xia Ruofei menghubungi kultivasi, dia pasti akan menjatuhkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Alhasil, tidak ada ketegangan. Xia Ruofei secara tidak masuk akal menggunakan keunggulan kecepatan dan kekuatan untuk melancarkan serangan sengit terhadap keduanya. Kedua pria itu baru saja memblokir atau menghindar satu atau dua kali dan dirobohkan oleh Xia Ruofei. Momen paling berbahaya akhirnya berlalu. Namun, Xia Ruofei tidak menghela nafas lega. Tali di hatinya masih kencang dan ada 5 atau 6 peluit gelap. Tadi, pergerakannya begitu besar, mereka pasti sudah beralih ke kam sekarang. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei menjatuhkan staf jaga dan prajurit, mereka semua menarik mereka ke dalam kandang luar angkasa tanpa henti, dan kemudian berlari menuju tenda di sebelah mereka. Meski tenda tidak bisa menghalangi peluru, namun bisa menghalangi garis pandang. Dia bersembunyi di balik tenda, dan 3 arah peluit lainnya tidak dapat menemukan kehadirannya untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Xia Ruofei mengingatkan roh secara ekstrim, dan roh agung menyebar ke 3 arah tersebut. Hasil penyelidikan membuatnya melihat sekilas 6 peluit dari 3 arah. Mereka mengintai sekitar 100 meter dari kam, dan mereka bisa mengamati situasi musuh ke arah masing-masing. Tepat di dalam kam, senjatanya terdengar keras, dan sebuah tenda langsung hancur berkeping-keping. Masuk akal untuk mengatakan bahwa reaksi pertama dari peluit 6 adalah bergegas kembali dengan membawa senjata. Namun, Xia Ruofei menemukannya dengan kekuatan mental. Ada 4 peluit gelap di 2 arah, pilihannya sebenarnya jauh dari kam, mereka lari kentut. Hanya pada jam 12 ke arah Xia Ruofei, kedua penjaga datang ke kam dengan senjata gugup. Mata Xia Ruofei sedikit sesak. Dia tidak takut pada pihak lain, karena apa yang harus dikatakan, ada 6 orang yang tersisa, Xia Ruofei tidak takut. Tapi sekarang, ada 4 peluit gelap yang keluar, dan bergerak ke 4 arah berbeda, yang membuatnya sedikit pusing. Hasil penyelidikan membuatnya melihat sekilas 6 peluit dari 3 arah. Mereka mengintai sekitar 100 meter dari kam, dan mereka bisa mengamati situasi musuh ke arah masing-masing. Tepat di dalam kam, senjatanya terdengar keras, dan sebuah tenda langsung hancur berkeping-keping. Masuk akal untuk mengatakan bahwa reaksi pertama dari peluit 6 adalah bergegas kembali dengan membawa senjata. Namun, Xia Ruofei menemukannya dengan kekuatan mental. Ada 4 peluit gelap di 2 arah, pilihannya sebenarnya jauh dari kam, mereka lari kentut. Hanya pada jam 12 ke arah Xia Ruofei, kedua penjaga datang ke kam dengan senjata gugup. Mata Xia Ruofei sedikit sesak. Dia tidak takut pada pihak lain, karena apa yang harus dikatakan, ada 6 orang yang tersisa, Xia Ruofei tidak takut. Tapi sekarang ada 4 peluit gelap yang keluar, dan bergerak ke 4 arah berbeda, yang membuatnya sedikit pusing. Jarak lebih dari 100 meter sepenuhnya berada dalam lingkup kekuatan mental Xia Ruofei. Jika Anda menggunakan pedang terbang untuk menyerang seorang praktisi dari jarak seperti itu, Anda mungkin tidak memiliki pemahaman apapun, tetapi hanya beberapa orang biasa, tidak ada masalah. Pikiran Xia Ruofei tergerak,
dan Fei Jian terbang di bawah kendali kekuatan mental, dan melihat sekilas langit malam. Pada saat yang sama, Xia Ruofei mengambil senapan sniper dari luar angkasa dan langsung menunjuk kedua tentara yang melarikan diri ke arah lain, membidik, menembak, membidik, dan kemudian menembak. Aksinya dilakukan dalam sekali jalan. Dua tentara di hutan berkibar dalam bentuk yang tiba-tiba, kelembaman dan dampak peluru tajam, membiarkan tubuh mereka terbanting ke depan, tertelungkup di tanah. Padahal, sebelum terjatuh ke tanah, kedua pria tersebut sudah tewas terbunuh. Dua tembakan Xia Ruofei langsung mengenai punggung mereka. Di arah lain, Fei Jian pecah di bawah kendali kekuatan mental hingga ekstrim, dan samar-samar mengeluarkan suara pecah. Ke arah ini, kedua tentara tersebut masih melarikan diri secara terpisah dan arahnya sedikit berbeda. Biou Xianjian menembus langit malam, dan segera menyusul salah satu tentara. Mang Dingin melintas di hutan, melingkari leher prajurit itu, dan kemudian tidak berhenti sama sekali, dan melintasi sebuah busur besar. Para prajurit di arah lain mengejar masa lalu. Prajurit itu hanya merasakan matanya berkedip, lalu dia merasakan lehernya dingin, dan kemudian kesadarannya tenggelam ke dalam kegelapan abadi. Prajurit lainnya tidak lari jauh. Posisi kedua peluit itu sangat dekat. Meski mereka berlari ke arah yang berbeda saat melarikan diri, namun karena waktunya yang singkat, jarak keduanya tidak berjauhan. Dalam 2 atau 3 detik, Fei Jian berhasil menyusul prajurit itu. Xia Ruofei baru saja menggunakan senapan sniper untuk menyelesaikan dua tentara di arah lain. Dia melemparkan senapan sniper ke angkasa tanpa emosi. Dia secara langsung mengendalikan pedang terbang dengan kekuatan mental dan mempercepatnya. Hati seorang prajurit. Prajurit itu menyaksikan sebilah pedang keluar dari dadanya dan dengan cepat menerobos malam. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia tidak bisa mempercayai matanya. Itu juga karena pedang terbangnya sangat tajam, sehingga lukanya tidak langsung pecah setelah menembus jantung. Prajurit itu memegangi dadanya dan masih sempat merasakan ketakutan ini. Jantung tidak lebih dari organ lainnya. Itu berkontraksi dan rileks kapan saja. Ia mengirimkan darah ke otak seperti pompa air, membentuk sirkulasi sistemik, sehingga tekanan di jantung sebenarnya sangat besar. Sia-sia meraih peti itu. Hanya dalam waktu 1 atau 2 detik, luka di jantung dada mulai menembus kawat pendarahan, kemudian jumlah pendarahan semakin besar, dan akhirnya luka tersebut akhirnya terbelah. Prajurit itu merasa kekuatannya telah terpompa keluar. Hilangnya banyak darah juga membuatnya merasa kedinginan. Akhirnya dia jatuh ke tanah dan darah perlahan-lahan menembus ke dalam tanah di bawahnya. Ketika prajurit kedua mati total, Biou Xianjian telah kembali ke Xia Ruofei, dan kekosongan terhenti di depannya. Ujung pedangnya sedikit bergetar, seolah ada kehidupan. Meski sebilah pedang dikorbankan untuk memanen 2 nyawa, namun tidak ada bekas darah di Biou Xianjian, masih sebersih sebelumnya, menampakkan rasa dinginnya. Xia Ruofei membawa Fei Jian ke Dantian, dan kekuatan mentalnya dengan cepat menghilang. Dia ingin memastikan tidak ada ikan di sabuknya. Untungnya, tidak ada seorang pun di dekatnya, kecuali 2 tentara terakhir yang mendekati Kam dengan membawa senjata. Kekuatan mental Xia Ruofei menyapu keempat tubuh, dan dia tidak bisa menahan nafas bahwa dia tidak menyesali keempat kehidupan ini. Tentara bayaran ini pada dasarnya adalah nyawa manusia, dan mereka percaya pada uang, hanya membunuh orang demi uang. Pembunuhan terus-menerus oleh si pembunuh tidak sebaik sebelumnya. Bahkan jika seseorang tidak terkontaminasi darah, satu kesalahan saja adalah salah ketika dia memilih organisasi Med, yang ditakdirkan untuk dihancurkan. Kekuatannya lemah, meskipun itu benar-benar salah, itu juga pantas. Xia Ruofei hanya menyayangkan ada 4 pekerja bebas. Jika mereka tidak melarikan diri, Xia Ruofei tidak ingin mengambil nyawa mereka. Saat ini, permulaan ruang Yuantu menjadi semakin luas, dan sebagian besar lahan hancur. Untuk angkatan kerja, Xia Ruofei jauh lebih baik. Oleh karena itu, untuk 2 tentara terakhir, Xia Ruofei belum siap membunuh mereka. Kekuatan mental Xia Ruofei telah mengunci 2 tentara, dan kedua pria itu tampaknya tidak memasuki situasi itu sama sekali. Mereka hanya dikejutkan oleh suara tembakan intensif yang tiba-tiba terdengar di Kam, dan kemudian kembali ke Kam untuk memeriksa. Namun semakin dekat Anda dengan Kam, semakin Anda merasa salah. Karena terlalu sepi. Oleh karena itu keduanya lebih berhati-hati,
mereka lebih dekat, dan mereka waspada dengan senjata dan melangkah lebih dekat ke Kam. Xia Ruofei tidak menunggu di tempat yang sama, tetapi berinisiatif untuk menyambutnya. Dia mengitari sisi kedua pria itu. Ketika mereka mendekati gerbang Kam, mereka tiba-tiba keluar dari rumput, dan kaki cambuk itu berteriak ke arah kedua pria itu. Secara tidak sengaja, tidak ada ketegangan sama sekali. Setelah 3 detik, 2 tentara terakhir terpana ke tanah. Xia Ruofei dengan tegas memasukkan mereka ke dalam kandang luar angkasa, dan kemudian tidak ada penundaan. Sosok itu melintas menuju tempat para prajurit terbunuh. Xia Ruofei mengumpulkan mayat keempat tentara dengan kecepatan tercepat dan kemudian kembali ke Kam Mood Mercenary yang tenang. Dia melemparkan mayat beberapa tentara ke ruang terbuka di tengah Kam, dan kemudian dengan cepat menyapu seluruh Kam. Segala sesuatu yang bisa diambil dikumpulkan ke dalam ruang peta roh. Tentu saja, beberapa mobil Mad Mercenary Corps, Xia Ruofei tidak bergerak. Mobil tidak dapat digunakan di ruang spiritual, dan barang seberat itu sangat padat karya, Xia Ruofei tentu saja tidak akan melakukan hal tanpa pamrih seperti itu. Senjata dan amunisi yang dibawa oleh Mad Mercenary Corps tidak terlalu besar. Xia Ruofei memperkirakan mungkin juga mendukung 1 atau 2 pertempuran. Diperkirakan angkatan bersenjata yang mempekerjakan mereka akan bertanggung jawab atas pasokan tersebut. Kalau tidak, skalanya tidak besar. Memang tidak nyaman bagi pasukan untuk membawa amunisi dalam jumlah besar saat berperang di negara Fadila. Xia Ruofei mengumpulkan amunisi kelompok tentara bayaran, dan kemudian membuka katup kapal tanker kecil di Kam untuk mengeluarkan bensin. Dia mengambil sedikit bensin ke dalam drum minyak, menimpa 4 tentara yang tewas, dan kemudian memercikkan sedikit bensin kemana-mana di Kam. Pada akhirnya, Xia Ruofei meninggalkan semua bahan peledak di Kam dan dengan cepat menempatkannya di mana-mana di Kam, terutama tubuh beberapa tentara. Situasi di kawasan ini sangat mencekam, dan ada pasukan pemerintah yang datang menyerang sekitar pukul 12 malam, menandakan bahwa Kam pihak yang bertikai tidak jauh dari situ. Dan Douglas baru saja membakar peluru di senapan mesin. Di malam sepi seperti itu, suara tembakan akan terdengar sangat jauh. Selain itu, Xia Ruofei menangani beberapa peluit terakhir dan menunda beberapa saat, sehingga sebenarnya ia merasakan rasa terdesak di hatinya, karena sewaktu-waktu mungkin ada pasukan yang datang untuk memeriksa keadaan, mungkin bersenjata, atau pasukan pemerintah. Tidak peduli pihak mana yang datang, Xia Ruofei tidak mau bertemu mereka. Oleh karena itu, setelah ia membuat susunan tanda kehancuran dengan kecepatan tercepat, ia akhirnya memastikannya dengan penyelidikan mental dan kemudian segera dievakuasi. Ketika Xia Ruofei terjun keluar dari gerbang Kam, dia menyalakan korek api di tangannya dan meninggalkannya. Jaket tersebut terbalik di udara dan akhirnya mendarat tepat di keempat badan tersebut. Kemudian, kecepatan Xia Ruofei meningkat dengan selisih yang besar dan melaju menjauh dari Kam. Setelah pemantik api mendarat, tiba-tiba bensin di tanah diledakkan, nyala api menyala, dan api menyebar dengan cepat. Selama ada bensin, apinya menyala. Beberapa detik kemudian, bahan peledak Xia Ruofei juga diledakkan. Setelah beberapa kali ledakan, Xia Ruofei bahkan bisa merasakan gelombang kejut ledakan datang dari belakang. Dia menggunakan kekuatannya dan melancarkan kecepatan tercepatnya tanpa syarat, dan segera bergegas keluar dari hutan. Di tepi hutan, Xia Ruofei kembali mengganti barisan koresponden perang dan melemparkan celana ketat hitam itu kembali ke angkasa. Dengan cara ini, bahkan jika dia bertemu suatu kekuatan, dia bisa mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Sebagai koresponden perang, saya berada di sekitar, saya mendengar ledakan besar datang dari dalam hutan, dan segera bergegas untuk memeriksa situasi. Alasan ini cukup memadai. Tentu saja, ini juga merupakan tindakan pencegahan Xia Ruofei. Menjadi yang terbaik adalah hal yang wajar. Faktanya, pasukan di sekitar bereaksi sangat cepat, namun mereka takut berhubungan dengan musuh di malam besar, sehingga mereka tetap lebih berhati-hati, namun mengirimkan penyelidik untuk memeriksa situasi di masa lalu. Ini juga memberi kesempatan pada Xia Ruofei untuk meninggalkan area tersebut dengan lancar. Saat dia berlari, dia menjaga kewaspadaannya dengan kekuatan mentalnya. Ketika dia merasakan seseorang, dia dengan cepat mengubah arahnya atau menyembunyikan sosoknya. Setelah berlari lebih dari 20 menit,
Xia Ruofei berada sekitar 5 km dari Kammet Mercenari. Tentu saja, sebenarnya jarak larinya jauh lebih jauh dari angka tersebut. Xia Ruofei menggunakan penyelidikan mental untuk memastikan bahwa tidak ada orang di dekatnya. Ia segera mengambil kendaraan off-road Ford yang ditinggalkan Tony dari luar angkasa dan segera melaju meninggalkan area tersebut. Dia menuju tenggara. Ini adalah perbatasan menuju Arue. Arah jalan ini jaraknya ratusan kilometer. Xia Ruofei membuka ke langit dan melihat navigasi, hanya untuk menemukan setengah jalan. Namun secara teoritis, semakin ke arah timur, situasinya semakin stabil. Daerah-daerah ini masih dikuasai oleh pasukan pemerintah. Selain fakta bahwa tentara telah menciptakan kekacauan di masa lalu, seperti pemboman kedai kopi 2 hari sebelumnya, mereka benar-benar tidak mampu melancarkan pertempuran skala besar di kawasan ini. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak perlu bermalam untuk berkendara di jalan raya, ia memutuskan untuk tidak beristirahat, terus membuka ke daerah perbatasan. Ada beberapa pos pemeriksaan di jalan, dan Xia Ruofei menggunakan dokumen Tony dan melewatinya dengan mudah. Dengan cara ini, jauh ke arah timur, hingga keesokan harinya pada pukul 5 atau 6 sore, Xia Ruofei akhirnya sampai di daerah perbatasan dengan Arulei. Jalan ini telah dibuka selama 10 jam. Selain berhenti untuk makan, pada dasarnya tidak ada istirahat sepanjang perjalanan. Ia mengemudikan mobilnya ke jalan terpencil, menghentikan kursi pengemudi, dan beristirahat sejenak di dalam mobil. Ketika langit sudah benar-benar gelap, dia turun dari bus dan membawa mobilnya keluar angkasa. Kemudian dia menggunakan penutup malam dan sekali lagi melintasi perbatasan dan sampai ke sisi Arule. Begitu saya lahir dan memasak kembali, pengalaman Xia Ruofei melintasi perbatasan juga meningkat. Setelah kembali ke wilayah Arure, Xia Ruofei juga berlari ke depan beberapa saat sebelum mengambil pickup bekas dari luar angkasa. Setelah mengganti mobil, Xia Ruofei terus mengemudi menuju ibu kota Arure. Sedang terjadi. Setelah lebih dari 2 jam bergegas, Xia Ruofei akhirnya kembali ke kota Arure. Di luar kota, dia menemukan tempat tersembunyi untuk membawa truk pickup keluar angkasa. Entah itu pickup atau Tony, dia tidak ingin meninggalkan mereka di sini. Dia siap untuk kembali ke Tiongkok. Kesempatan untuk menenggelamkan kedua mobil ke dasar laut, menghilangkan semua petunjuk yang mungkin ada. Xia Ruofei tidak seperti Tony saat ini, dan dia kembali ke penampilan paspor musim panas. Xia Ruofei membawa tas travel besar dan berjalan di pinggiran kota sebentar, akhirnya menghentikan taksi, maka ia naik taksi ke hotel yang baru saja ia tuju ke Arure. Setibanya di hotel, Xia Ruofei terlebih dahulu memesan penerbangan dari Arulei ke Ethiopia, lalu membeli tiket dari Ethiopia ke kota Huaxia. Kemudian dia berkemas dan mengambil koper kecil ke bawah untuk check-out. Faktanya, Xia Ruofei tidak kembali ke hotel selama beberapa hari terakhir kecuali hari pertama menginap. Pihak hotel juga tahu, namun, selama Xia Ruofei membayar tarif kamar, orang tidak akan bisa tinggal bersamanya. Dan memang banyak sekali orang yang belum tinggal di kamar tersebut. Beberapa dari orang-orang ini adalah backpacker identitas seperti Xia Ruofei, dan beberapa terlibat dalam transaksi abu-abu atau bahkan hitam, dan sering membuka kamar. Setelah check-out, Xia Ruofei melihat penerbangan dari jadwal penerbangannya selama 3 jam, jadi dia hanya berjalan-jalan di sekitar kota Arure, menunggu waktu, lalu naik taksi ke bandara. Dari Arure ke Ethiopia, meski melintasi batas negara, namun jarak sebenarnya tidak jauh, sehingga Xia Ruofei kembali duduk di pesawat regional yang terbang kemana-mana dan berteriak kemana-mana. Ketika pesawat itu melompat dengan ringan, Xia Ruofei tidak bisa tidak memikirkan pria kulit hitam, spiritual Cina, Daka. Pada hari itu, Daka menerima perintah Manzila dan pergi ke kota Basocho untuk memeriksa situasi. Tugas ini pasti mustahil. Dia pergi ke kota Basocho dan tidak dapat menemukannya. Bahkan lebih mustahil lagi untuk menghubungi Boa-Boa. Bahkan setelah kembali ke Arure, Daka akan menemukan pengorbanan yang besar. Guru belum melihat jejaknya. Xia Ruofei berkata dalam hatinya bahwa dia tidak tahu betapa antusiasnya pria kulit hitam ini. Bukankah dia akan bersinggungan dengannya? Ada juga tempat hantu di Arule, dan tidak boleh muncul lagi di kemudian hari. Pesawat terbentur sepanjang perjalanan dan akhirnya sampai dengan selamat di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia.
Kembali ke penerbangan China National Airlines milik Xia Ruofei, kali ini relatif terburu-buru. Hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk transfer di Bandara Addis Ababa, jadi kali ini Xia Ruofei tidak meninggalkan bandara, langsung di Air China. Longe kelas 1 di bandara Xiaba istirahat lalu naik pesawat kembali pulang. Itu adalah penerbangan lintas hari 10 jam lagi. Pesawat itu diberangkatkan pada pukul 7 waktu setempat dari Addis Ababa. Sesampainya di Shanghai, sudah lebih dari jam 3 sore. Setelah kembali ke Tiongkok, Xia Ruofei masih menggunakan status musim panas dan membeli tiket penerbangan tercepat ke Beijing. Pada pukul 7 malam, setelah seharian berjongkok, Xia Ruofei akhirnya kembali ke halaman rumah di Liuhai Hutong, Beijing. Xia Ruofei tidak ingin membeberkan keberadaannya, jadi dia tidak memberitahu Wu Qiang untuk mengambil pesawat. Setelah keluar dari bandara, ia langsung naik mobil ke Wang Fujing, mencari mall dengan aliran pribadi yang besar, mengubah penampilan aslinya di kamar mandi, dan berganti pakaian. Lalu dia keluar dan berhenti. Sebuah taksi pulang. Wu Qiang sudah terbiasa dengan kembalinya Xia Ruofei, dan dia tidak pernah bertanya lebih banyak tentang gayanya. Sebaliknya, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, pergi ke tempat tidur dan sarapan di pedesaan selama beberapa hari, berubah pikiran, keseluruhan orang menjadi jauh lebih mudah. Dia mengatakan ini ketika dia memasuki pintu, tidak hanya kepada Wu Qiang, tetapi juga beberapa veteran yang bertanggung jawab atas keamanan di halaman depan. Xia Ruofei tidak mempercayai mereka, tapi biasanya berhati-hati. Dan tidak ada yang tahu apakah para veteran ini, termasuk Wu Qiang, akan secara tidak sengaja mengatakan bahwa mereka membocorkannya. Xia Ruofei sendiri mengatakan tujuannya sendiri dalam beberapa hari terakhir, sehingga meskipun ada orang yang menetapkannya, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Terlebih lagi, jika rel dan pesawat berkecepatan tinggi ini tidak terbang di musim panas, secara teori seharusnya berada di sekitar ibu kota. Adapun identitas musim panas tidak langsung dari ibu kota, dan banyak sekali orang yang keluar negeri setiap hari. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan memperhatikannya. Xia Ruofei menolak keponakan Wu Qiang, Wu Xiujuan, untuk mempersiapkannya begadang, mengatakan bahwa dia sedikit lelah dan ingin mandi dan beristirahat. Wu Qiang dan Wu Xiujuan, Xia Xiaolan dan yang lainnya secara alami pensiun dengan penuh minat, meninggalkan Xia Ruofei tinggal sendirian di tengah halaman utama. Setelah Xia Ruofei kembali ke kamarnya, dia mengunci pintu dan jendela. Dia tidak terburu-buru mengeluarkan gulungan gambar, meskipun ada sedikit tenaga kerja bebas di ruang itu, dan ada batu pembatas seukuran baskom yang menunggu ruang untuk diserap, tapi Xia Ruofei sekarang lebih peduli dengan masalah lain. Itulah masalah Liu Haojun. Sekarang Xia Ruofei telah menguasai bukti yang jelas. Mantan pembunuh Song Qiming dengan tangan hitam adalah Liu Haojun. Meskipun motif Liu Haojun melakukan hal tersebut masih belum jelas, masalahnya adalah dia yang melakukannya. Ini tidak berjalan. Menurut gaya Xia Ruofei dalam melakukan sesuatu, Liu Haojun harus langsung dihancurkan. Orang seperti itu, yang memberikan ruang peta rohaninya pekerjaan gratis, tidak menginginkannya. Namun, tidak sulit membunuh Liu Haojun. Tanpa meninggalkan petunjuk apapun, tidak sulit bagi Xia Ruofei, tetapi ia ragu untuk melakukannya. Membunuh Liu Haojun secara diam-diam tidak memaksimalkan keuntungan. Lebih penting lagi, semua orang di keluarga Liu tahu bahwa kontradiksi antara Liu Haojun dan Xia Ruofei-nya benar-benar tidak dapat didamaikan. Liu Haojun meninggal, terlepas dari apakah ada petunjuknya, Xia Ruofei akan memiliki kecurigaan yang besar. Kecuali Anda menemukan pembunuhnya, Xia Ruofei harus dicurigai. Bahkan jika keluarga Liu ingin mengandalkan Xia Ruofei untuk merawat Liu Laozi, itu tidak akan ditampilkan untuk saat ini, tetapi pasti ada duri di hati saya. Jika tidak perlu, Xia Ruofei tidak ingin membiarkan kekuatan keluarga raksasa membenci tulangnya. Meskipun dia tidak takut dengan ancaman eksternal, perusahaannya buka di Tiongkok. Teman dan karyawannya berada di Tiongkok. Liu tidak bisa memindahkannya. Dia ingin membuat beberapa kendala untuk perusahaannya, bahkan dekat dengannya. Ketika orang memulainya, sulit untuk mencegahnya. Xia Ruofei mengerutkan kening dan menghela nafas lama, lalu menarik napas panjang. Dalam analisis terakhir, kekuatan saja tidak cukup.
Jika dia benar-benar dapat mencapai terbang legendaris dan menghancurkan tanah, dan mengguncang kengerian sebuah kota, akankah dia takut dengan kekuatan keluarga sekuler? Bunuh 10 orang dalam 10 langkah, dan tinggallah dalam jarak 1000 mil. Jika Anda ingin menjadi seorang ksatria, Anda harus terlebih dahulu memiliki kekuatan seorang ksatria. Meskipun Xia Ruofei telah lama keluar dari kategori masyarakat biasa, tidak diragukan lagi ia berada pada tingkat yang relatif rendah di antara para praktisi. Sekarang dia tidak mengatakan bahwa dia menentang mesin negara, bahkan keluarga seperti Liu, meskipun dia tidak mengancam dirinya sendiri. Aman, tetapi mudah untuk menambahkannya. Memikirkan hal itu, Xia Ruofei akhirnya memutuskan untuk mendengarkan pendapat Song Lao. Meskipun dia tahu bahwa begitu dia memberitahu Song Lao, hampir tidak mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh Liu Haojun secara diam-diam. Namun, setelah menimbang saldo, dia masih merasa lebih baik mendapat banyak masalah setelah perdagangan. Apalagi, ia juga yakin setelah mendapat informasi penting tersebut, Song Lao pasti akan menanganinya dan memaksimalkan manfaatnya. Xia Ruofei melihat arlojinya, hampir sekitar jam 7.30 malam. Menurut aturan kehidupan lama Song, dia seharusnya tidak beristirahat saat ini. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mengetahui panggilan telepon sekretaris pribadi Song Lao, Direktur Lu. Karena keputusan sudah diambil, jangan ditunda-tunda, jangan sampai ragu. Ini juga merupakan gaya konsisten Xia Ruofei. Telepon itu segera diangkat oleh Direktur Lu. Dia berkata dengan antusias, "Jika kamu terbang, halo." Direktur Lu baik. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Apakah Song kakek sedang beristirahat sekarang? Kepalanya masih membaca. Direktur Lu berkata, apakah Anda perlu saya memintanya menjawab telepon? Direktur Lu sangat jelas bahwa Xia Ruofei menelepon saat ini, dan pasti ada sesuatu. Xia Ruofei berkata, Direktur Lu, ada hal yang lebih penting. Jika kakek Song merasa nyaman, saya ingin datang dan melapor kepadanya. Atau, kerja keras, tolong tanyakan padanya. Direktur Lu memberikan pandangan sekilas. Menurut poin ini, Xia Ruofei pasti mengatakan sesuatu besok, dan dia mengusulkan untuk melaporkannya dalam semalam, menunjukkan bahwa segala sesuatunya pasti sangat penting. Namun, Direktur Lu tidak dapat mengambil keputusan untuk Song Lao. Dia berkata, tidak masalah. Saya akan segera menemui Panglima Tentara. Saya perkirakan dia tidak mungkin menolak. Jika Anda terbang, untuk menghemat waktu, saya sarankan Anda mulai sekarang. Saya akan segera menelepon Anda. Song Laoping sering kembali ke kamar untuk beristirahat setelah lebih dari jam 8. Paling lambat belum lewat jam 9, jadi nyatanya waktu pemberangkatan sekarang agak grogi. Tentu saja hal ini tidak mutlak. Jika segala sesuatunya benar-benar penting, apa yang menjadi masalah besarnya setelah beberapa saat? Direktur Lu, ini juga untuk menganggap Xia Ruofei sebagai dirinya sendiri, akan membuat proposal seperti itu, dan berganti ke orang lain, dia tidak akan usil. Tentu saja, orang lain pada dasarnya tidak mungkin mendapatkan wawancara lama dengan Song. Mengerti, terima kasih, Direktur Lu. Kalau begitu saya akan pergi, kata Xia Ruofei. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei tidak menelepon Wu Qiang, langsung pergi ke garasi halaman belakang, membuka mobil Land Rover dan meninggalkan halaman, dan menuju rumah tua keluarga Song. Di rumah keluarga Song, Direktur Lu berjalan ke ruang kerja dengan tangan ringan dan berkata, Kepala, jika Fei Fei baru saja menelepon, dia mengatakan ada hal penting, saya harap dapat melaporkannya kepada Anda dalam semalam. Song Lao mendengar alisnya terangkat, barisan buku di tangannya diturunkan, dan kacamata bacanya dilepas. Dia tersenyum dan berkata, si kecil ini, yang datang ke Beijing selama berhari-hari, baru saja datang menemui saya selama 2 hari, lalu dia bermain dan menghilang. Betapa tiba-tiba saya ingin datang selarut ini hari ini. Direktur Lu tidak dapat menerima gagasan Song Lao, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Dia hanya bisa berkata dengan sedikit keraguan, yang mana, atau aku akan menolaknya. Katakan saja kamu siap untuk istirahat, biarkan dia pergi lagi besok. Song Lao melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Kalau lalatnya diukur, dia harus menaatinya sampai larut malam, menandakan bahwa masalah itu memang sangat penting. Selain itu,
Saya memperlakukan lelaki kecil ini sebagai cucu saya, bagaimana saya bisa punya cucu? Apakah skornya? Direktur Lu mendengar bahwa dia tidak bisa tidak mengagumi Xia Ruofei. Dia segera berkata, saya mengerti, saya akan segera memberitahunya. Song Lao mengangguk dan berkata, baiklah, Anda secara pribadi menyambut pos luar. Ya, kata Direktur Lu. Setelah lebih dari setengah jam, Xia Ruofei muncul di ruang belajar lama Song. Lagu kakek. Xia Ruofei menelepon, lalu berkata, terlambat, apakah itu akan mempengaruhi istirahatmu? Song Lao Xiao bergoyang dan melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Saya sekarang bisa menjadi kuat, dan saya energik. Duduk. Xia Ruofei duduk di hadapan Song Lao. Pada saat ini, Direktur Lu secara pribadi memberi Xia Ruofei secangkir teh untuk masuk. Xia Ruofei segera berdiri dan berkata, Direktur Lu, beraninya Anda menuangkan air sendiri. Pangkat Direktur Lu ditempatkan di tempat itu, setidaknya sebagai pejabat provinsi. Xia Ruofei tentu saja tidak bisa menganggapnya sebagai sekretaris biasa. Tentu saja, Xia Ruofei, Direktur Lu secara pribadi yang menunjukkan kedekatan, keluarga Song memiliki banyak staf, bagaimana pekerjaan air minum teh tidak dapat melakukan ini. Direktur Lu tersenyum dan berkata, ini milik Anda sendiri, sama-sama. Setelah itu, Direktur Lu berkata kepada Song Lao, kepala, lalu bicara pelan-pelan, saya akan turun dulu. Song Lao melirik ke arah Xia Ruofei dan melihat bahwa Xia Ruofei tidak meninggalkan arti Direktur Lu bersama-sama, jadi dia mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, Xiao Lu, kamu langsung istirahat. Aku tidak ada urusan di sini pada malam hari. Oke, kepalanya. Direktur Lu menjawab. Lalu dia mengangguk ke Xia Ruofei dan pergi ke pintu dan dengan lembut menutup pintu ruang belajar. Meski pantas untuk tampil sangat cepat, nyatanya selama Song Lao belum istirahat, ia pasti akan standby kapan saja. Setelah Direktur Lu keluar, Song Lao tersenyum dan memandang Xia Ruofei dan berkata, jika kamu terbang, bicarakanlah. Ini adalah masalah penting untuk diketahui pada akhirnya selarut ini, bahkan Xiao Lu tidak dapat mendengarkan. Petik 2. Xia Ruofei agak malu menggaruk kepalanya. Dia tidak sengaja menyembunyikan maksudnya dari Direktur Lu. Namun kejadian ini memang sedikit mengagetkan, dan tentu saja perlu untuk meminimalkan ruang lingkup ilmu pengetahuan. Dia mengatur bahasanya sedikit di dalam hatinya, dan kemudian berkata, Kakek Song, ini masalahnya. Saya menemukan pelaku di balik layar untuk membunuh Sekretaris Song, tetapi masalah ini relatif besar, saya tidak bisa putuskan, jadi aku masih ingin meminta nasihatmu. Song Laowen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan duduk tegak dan bertanya, bicara tentang situasi spesifiknya. Ya, kata Xia Ruofei. Menurut penyelidikanku, orang yang menikam Sekretaris Song berasal dari organisasi pembunuh bernama Maut, dan menurut petunjuk yang kudapat, akhirnya aku tahu, menyewa organisasi pembunuh ini untuk membunuh Song. Petugasnya, ya, adalah Liu Haojun. Dia melewati yang pertama. Tunggu. Song Laoyi melambaikan tangannya dan menunjukkan warna kewaspadaan. Kamu bilang Liu Haojun, apakah putra Liu Kunfeng? Dia tidak terlalu akrab dengan junior keluarga Liu, tetapi Liu Haojun baru saja melakukan sesuatu sebelumnya, jadi dia masih sangat terkesan. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya, dia sekarang berada di lapangan, bekerja di perusahaan induk keluarga Liu. Pembunuhan ini adalah dia terhubung ke internet di komputer perusahaan, di forum tersembunyi organisasi tentara bayaran Met. Tugas telah diposting dan depositnya ditransfer ke organisasi Maut melalui rekening banknya di Swiss. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei mengeluarkan setumpuk gambar cetakan dari tas dan menyerahkannya kepada Song Lao. Dia berkata, ini semua ditemukan melalui cara teknis, pada dasarnya membentuk rangkaian bukti lengkap, yang dapat menentukan peristiwa tersebut. Di balik layar adalah Liu Haojun. Xia Ruofei sedikit malu untuk menggaruk kepalanya, tapi dia tidak sengaja menyembunyikan maknanya kepada Direktur Lu, tapi hal ini memang agak mengejutkan, tentu saja untuk mengontrol ruang lingkup pengetahuan seminimal mungkin. Dia mengatur bahasanya sedikit di dalam hatinya, dan kemudian berkata, Kakek Song, ini masalahnya. Saya menemukan pelaku di balik layar untuk membunuh Sekretaris Song, tetapi masalah ini relatif besar,
saya tidak bisa putuskan, jadi aku masih ingin meminta nasihatmu. Song Laowen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan duduk tegak dan bertanya, bicara tentang situasi spesifiknya. Ya, kata Xia Ruofei. Menurut penyelidikanku, orang yang menikam sekretaris Song berasal dari organisasi pembunuh bernama Maut, dan menurut petunjuk yang kudapat, akhirnya aku tahu, menyewa organisasi pembunuh ini untuk membunuh Song. Petugasnya, ya, adalah Liu Haojun. Dia melewati yang pertama. Tunggu. Song Laoyi melambaikan tangannya dan menunjukkan warna hati-hati. Kamu bilang Liu Haojun adalah putra Liu Kunfeng. Dia tidak terlalu akrab dengan junior keluarga Liu, tetapi Liu Haojun baru saja melakukan sesuatu sebelumnya, jadi dia masih sangat terkesan.